Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wa wabarakatuh. bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Eman Sulaiman MM, Kepala SMP Negeri 9 Tambun Selatan, rekan-rekan Dewan Guru, para peserta seluruhnya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan rezeki Allah selalu terlimpah pada kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertemu sesuai dengan rencana yang telah disampaikan oleh Pak Ari, bertemu dalam webinar daring. Insya Allah hari ini, malam ini kita bertemu, kita dapatkan ilmunya. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak Ya yang Rabbal saya hormati, alamin. pimpinan yang saya hormati, ibu-ibu sekalian, hari ini kita bertemu untuk yang ke-10 di agenda kegiatan komunitas belajar Kombel kita, Kombel Sahabat 9 yang digawangi oleh Pak Slamet dan rekan-rekan. Malam ini kita bertemu berkenan dengan pengimbasan dari kegiatan beberapa pekan yang lalu, kalau tidak salah selama 3 hari yang diikuti oleh Pak Ari dan Pak Uko di Cikarang, dan malam ini kita ikuti proses pengimbasannya. Sepertinya bukan hanya kita, mungkin juga sekolah-sekolah yang lain. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ari dan Pak Uko dapat kita ambil ilmunya, yaitu tentang pengembangan media digital pendidikan. Seperti itu kira-kira Bapak-Bapak. Mari untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, sama-sama kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pimpinan dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, nanti acara kita seperti berikut ini. Setelah tadi kita buka bersama dengan baca basmalah, nanti dilanjut dengan pembacaan doa. Insya Allah nanti akan dipimpin oleh Pak Haji Ibrahim Musa, SPDI. Nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan kita beri kesempatan sambutan yang kedua dari Ibu Ika Ferdianti sebagai Bendahara Kombel Sahabat 9. Kemudian nanti lanjut dengan penyampaian materi inti, yaitu nanti oleh Bapak Ari Teguh Priyatna dan oleh Bapak M. Hidayah Furqon. Sebelum nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Itu kira-kira Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Juga kita doakan mudah-mudahan Pak Yudi Pak Yudi suaminya Bu Intan, mudah-mudahan cepat sehat. Allah beri kesehatan sehingga bisa sama-sama dengan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita persilakan kepada Pak Haji Ibrahim Musa untuk membacakan doa untuk acara kita pada malam hari ini. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Terima kasih Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd.
Yang saya muliakan Bapak Pimpinan Kepala Sekolah SM 9 Tambun Selatan, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu dan Guru yang saya hormati, Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga insya Allah diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan esok. Dan insya Allah mudah-mudahan keluarga besar SMP 9 yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang dalam urusan Allah mudahkan urusannya, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, terutama keluarga besar SMP 9 selalu diberikan kekuatan, kekompakan, dan terus kita bisa diberikan kemenangan Allah untuk melangkah dan selalu bisa memberikan kebaikan. Baiklah, sebelum kita awali kegiatan kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran tanpa ada halangan satu apapun juga, dan insya Allah nanti ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan kebaikan buat kita semua. Lebih khusus yang tadi disampaikan untuk keluarga besar SMP 9 yang sedang sakit, suami dari Bu Intan, Bu Rosi, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya keluarga besar SMP 9, mudah-mudahan saudara lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dan kita semua diberikan kekuatan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan esok nanti. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وعيدا موجبة الندامة في الحال والمغفرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وعند ربنا إذا شئت سهلا اللهم جمعنا بالعافية والسلام والبركة بقبول مقاصدنا وحاجاتنا يا الله ويقضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرق من بعد تفرق معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Ibrahim Musa yang telah mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Salam ya buat Bu Rosi ya. Salam sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan cepat sehat Bu Rosi. Bisa gabung lagi bersama-sama kita ya. Baik. Bapak pimpinan dan rekan sekalian yang saya hormati, mari kita dengarkan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Haji Eman Sulaiman MM. Dipersilakan. Mangga Pak. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihadillahi la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati, wabil khusus para wakasek, yang insya Allah pada malam hari ini Pak Ari selaku wakasek kurikulum dan juga Pak Uko selaku wakasek Sapras, Pak Ade wakasek kesiswaan, Bapak Pembina OSIS, dan juga Bu Intan yang pada malam hari ini tidak bisa hadir, tapi saya harapkan mudah-mudahan semua guru yang masih ada kesempatan untuk bisa mengikuti dan hadir pada malam hari ini, tentu saja saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan setiap kegiatan webinar selalu diikuti oleh semua keluarga besar SMP Negeri 9 Tambun Selatan, sehingga terjalin kerukunan, kebersamaan di dalam
segala bentuk kegiatan yang selalu biasa kita laksanakan kegiatan ini di SMP Negeri 9 Tambun Selatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, tapi saya juga mohon maaf karena sungguh betul-betul lupa pada hari ini akan diadakan webinar. Saya tadi pagi berangkat dari jam 10 ke dua kampung istri saya untuk berziarah pada almarhum almarhumah yang sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya berziarah ke ibunda yang berada di Tambun Selatan, yaitu di Desa Setia Mekar. Alhamdulillah sudah saya laksanakan dan saya pulang tadi setelah maghrib. Setelah maghrib, tiba-tiba saya ada telepon dari Pak Hari. Betul bahwa hari ini ada kegiatan webinar. Alhamdulillah saya bisa menyaksikan dan hadir pada hari ini untuk menyaksikan kegiatan webinar pengimbasan itu yang sudah dilakukan oleh Pak Ari dan Pak Uko. Yang mudah-mudahan ilmu yang beliau dapatkan bisa mengimbasi, bisa menginspirasi kepada kita semua, para guru khusus SMP Negeri 9 Tambun Selatan, demi kemajuan, demi perkembangan SMP Negeri 9 Tambun Selatan. Saya tidak berpanjang lebar dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar pada hari ini secara resmi saya buka. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memang insya Allah nanti mungkin ada hal-hal yang baru dari pemateri nanti kita yang sampai oleh Pak Ari dan Pak Uko. Saya juga secara pribadi kemarin selesai mereka berdua ikut di kegiatan tersebut di Cikarang. Kita belum memang sengaja tidak bertanya seperti apa hasilnya karena kan nanti insya Allah akan disampaikan pada saat kombel malam ini. Jadi saya pun termasuk hal yang baru nih insya Allah. Apa yang Pak Arin akan sampaikan, ya nanti sampaikan oleh Pak Uko, saya juga belum tahu sama sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya. Bismillah. Baik, berikutnya rekan-rekan sekalian yang saya amati, kita beri kesempatan kepada Ibu Pika Perdianti SSI, Damani sebagai Bendahara Kombel Sahabat 9. Kepada Bu Haji dipersilakan, mangga. Bu Pika, mangga silakan. Masuk, Bu? Belum masuk. Masih di mall kali Bu Vika. Itu hadir tadi. Kita nanti belakang ya. Kita lewat, Mbak ya. Kita lewat, Mbak ya. Kita lewat ya. Nanti kita beri kesempatan ya di berikutnya. Bu Pika, halo. Assalamualaikum. Ngelonin Faris kali. Hah? Ketiduran. Mungkin ngelonin Faris Pak ketiduran. Oh. Bisa jadi. Nanti aja jeda 2 materi Pak De. Iya, kita nanti kasih kesempatan ya setelah materi inti. Nanti saya WA dah Bu Pikanya. Atau nanti Pak Samad kabari Pak Samad ya. Iya Pak De, tadi udah konfirmasi. Nah, katanya nanti aja. Lagi sinyal lagi Oke. buat sinyal. Iya, siap. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kita akan dengarkan pemaparan langsung ya, pemaparan materi. Di sini tertulis Pak Ari akan menyampaikan materi tentang Google Doc dan Google Form.
seperti apa Google Doc dan Google Form, kemudian manfaatnya dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam membantu kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Nanti akan dipaparkan oleh Pak Ari Teguh Priyatna selaku Kurikulum SMP Negeri 9 Tambun Selatan. Kepada Pak Ari, mangga dipersilakan. Terima kasih, Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Eman Sulaiman MM, Kepala SMP Negeri 9 Tambun Selatan. Ya, insya Allah senantiasa Allah berikan umur panjang, kesehatan, sehingga bisa memimpin SMP 9 Tambun Selatan dengan baik, dan dengan pemimpinan beliau mudah-mudahan SMP Tambun Selatan ada perubahan dari kepemimpinan yang lalu-lalu. Yang saya hormati para rekan-rekan wakil kepala sekolah, dan yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah kita semua masih diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kata Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan. Mudah-mudahan dengan syukur yang senantiasa kita panjatkan atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua di hari-hari yang akan datang. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mencintai baginda Rasul, nanti kita di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita bisa kembali berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada tanggal 18 sampai 20 Februari 2025 kami, saya dan Pak Uko mewakili SMP 9 Tambun Selatan untuk menghadiri workshop pengembangan konten digital untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi di Hotel Grand Cikarang Jababeka. Dan alhamdulillah ada sedikit bagi saya ya ilmu yang didapat dari sana. Mungkin kalau Pak Uko yang memang IT-nya sudah memang udah bidangnya, itu lebih gampang untuk memahami. Dan alhamdulillah saya sedikit mau berbagi kepada Bapak Ibu sekalian terhadap materi selama 3 hari yang kami ikuti di Hotel Grand Cikarang Jababeka. Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah yang akan saya sampaikan adalah tentang Google Doc dan form. Ini semua adalah yang kalau Google Doc ini manfaatnya ini terutama untuk kegiatan rapat. Untuk kegiatan rapat khususnya barangkali yang paling penting ini di bidang humas. Karena nanti dengan kita memahami tentang Google Doc, ini kegiatan rapat kita tidak perlu mencatat secara manual. Jadi nanti pembicara itu akan direkam dan diketik langsung oleh laptop. Itu jadi suara yang terdengar itu dengan sendirinya akan terketik dengan sendirinya. Nanti setelah selesai direkam oleh Google Doc tersebut, ini baru kita yang akan mengedit untuk disempurnakan atau diperbaiki tulisannya karena di situ tidak ada tanda baca, titik koma dan lain sebagainya, itu tidak ada, langsung bablas begitu aja. Nah, yang kedua itu tentang Google Form. Ini yang telah kita pahami waktu pertama kali terjadinya wabah COVID-19. Ini kan kita pembelajarannya melalui daring pada ya.
pembelajaran melalui daring dan terus juga ujian-ujiannya itu juga melalui daring. Nah, dan juga kita membuat soalnya itu kan di apa namanya di formulir itu kan. Nah, ini kita ngetiknya kan pertama kalau saya dulu itu ngetik soalnya di apa di Word, terus di naming tool ya kan atau di apa namanya itu di Knitting tool. ya, naming tool. Nah, terus baru dipindahkan ke formulir tersebut. Nah, tapi ternyata kemarin saya dapat sedikit ilmu di Grand Bicarang itu, jadi kita tinggal minta dibuatkan berapa biji soal. Nah, nanti itu akan sendirinya terketik di sana lah sekaligus dengan jawaban dan soal itu langsung connect ke formulir tersebut. Itu barangkali nanti bisa diperjelas atau disampaikan oleh Pak Uko. Nah, saya langsung aja, ini langsung kita praktekkan aja Pak Bu ya. Ya, jadi saya tidak akan membagikan apa bukan tidak membagikan nanti materi bisa saya share di grup materi tentang yang kemarin saya dapat dan Pak Uko ini langsung aja saya apa namanya langsung kita praktek. Nah, yang pertama adalah tentang Google Doc terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu silakan buka di apa namanya di Google di akun belajarnya atau di akun yang lain. Kelihatan Pak Bu? Ya, Kelihatan. lanjut. Terus Ada yang belum buka? Ada yang belum buka kali, Bang? ya, udah Pak Bu? Udah. Udah. Lalu Hmm, diklik ini Pak, diklik sini nih di foto kita yang ya, atas paling kanan. kanan. Nah, itu udah terlihat. Trennya mah, ulangnya mah. Ya, Oh ada. ini foto kita yang paling atas kanan, Profil, foto profil. profil. Itu udah. Lalu kita klik kelola akun Google Anda. Oke, udah Pak, udah Pak Bu ya? Selanjutnya klik sebelah kiri itu info pribadi. Nah, info pribadi. Info pribadi. Iya, personal info. Personal info kalau yang bahasa Inggrisnya. Mm-mm. Tarik ke bawah, terus bawah. Nah, di sini ada bahasa, Pak Bu. Language. Ya, saya pakai bahasa Indonesia ini udah. Mm-mm. Ya, bahasa klik. Nah, itu silakan pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mm-mm. Atasnya bahasa Inggris, bawahnya bahasa Indonesia. Kalau misalkan belum ada, tambahkan bahasa lain. Kan di atas pasti ada tuh bahasa pilihan, Pak Bu ya. Selanjutnya di bawahnya bahasa lain. Nah, kalau belum ada, klik aja plus tambahkan bahasa lain. Lalu kita cari bahasa kita Indonesia. Nah, ini ada. Oke, simpan. Udah, Bapak Ibu? Halo, dengeran suaranya? Oke, oke, jelas Pak. Lanjut. Oke, oke lanjut. Kita ambil lagi nih di samping dia paling atas, tanda plus. Oke, kita tulis Google Doc. Google, Google Docs. Google Docs. Oke, Ya. enter.
Nah, yang bawahnya itu, yang Google Doc sign in, Sign in. Sign in. sign in. Oke. Oke. Eh, Oke. Nah, yang di atasnya itu file, edit, view, insert, format, tool, extension, help. Nah, kita kliknya tools. Udah ada belum, Bu? Voice typingnya. Apa? Di tool, Pak Dek. Oh iya, Di tool, terus ada nggak voice typingnya? belum ada. Belum ada. Kalau belum ada, dikembalikan lagi ke bahasa. Begitu. Ini tuh yang tadi yang di akun kita. Language. Ya, itu bisa dibolak-balik. Bahasa Indonesia. Kalau sudah, nah, nah kita misalkan sudah mau apa namanya lagi rapat nih. Nah, kita buka ini aja, lalu kita klik tools, terus voice typingnya kita klik. Nah, langsung ini yang gambar mic kita klik sampai merah. Barulah kita ngomong. Nah, ini berarti ini pakai bahasa Inggris. Nah, tinggal diganti. Ini pakai bahasa Inggris, tinggal diganti bahasanya. Ini transit dokumen. Nah, tunggu. Nah, ini yang tadi kita hapus. Berarti kalau bahasa Indonesianya tool itu alat. Nah, kan, Iya, ah, kita klik alat. dikte-nya. Nah, kita klik mikrofonnya sampai tanda merah. Nah, baru kita ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, dengan dirinya dia ngetik ucapan kita apa adanya, tapi dia tanpa titik, tanpa koma, tanpa tanda baca. Tuh. Jadi nanti ketika kita rapat, kita aktifkan Google Docs-nya. Jadi kita tidak perlu nulis secara manual. Nah, langsung terekam apa yang disampaikan oleh pemateri ataupun yang disampaikan oleh orang yang ada di depan yang memberikan arahan atau memberikan materi. Dan dia pun akan, kalau misalkan itu ada beberapa suara, itu dia apa namanya suara yang terkeras, yang ternyaring, yang akan terekam. Coba Pak Arya sama Pak Ya, Ade bicara sekaligus. coba Pak Dek. Kenapa? Enggak, karena di sini yang punya saya Bu Haji itu. Kalau buat tadi Bu Haji enggak terekam. Ya, Hmm. jadi kita ngomong apa itu akan kerekam. Kalau batuk enggak. Ya, dia nggak ada. Kalau Hurufnya E. dia harus kata yang dia tahu. Jadi atau enggak CK. Oh, WKWK. WK. Hmm. Nah ini barangkali apa namanya ilmu yang saya dapat dan pokok kemarin ketika mengikuti kegiatan workshop di Grand Cikarang. Ini namanya Google Docs. Bisa sambil ngopi ya paling. Nggak pegel. Iya, nanti setelah selesai semuanya baru dibagikan. Dibagikan nanti baru kita edit. Nah ini ada dah. Itu Pak Uko ya? Bener nggak Pak Uko? Betul, Pak Ari. Itu ada Oh, tambahan lagi satu tuh. betul. Dia bisa ngomong sendiri juga kan. Oh ya nanti ntar saya habis ini Pak Uko yang nambahkan. Dan juga bisa disandingkan dengan YouTube.
Bapak Ibu sekalian. Misalkan di atasnya itu plus kita buka aja YouTube. Nah, kita mau merekam tentang apa nih? Misalkan lagu atau misalkan tutorial tentang apa. Nah, kita ingin apa namanya deskripsinya. Nah, ini YouTube-nya kita setel. Nah, lalu kita sandingkan, kita apa namanya kita aktifkan mikrofon docs-nya. Nah, dengan sendirinya nanti YouTube itu ngomong, ya langsung diketik oleh si doc ini, gitu. Yang penting apa mikrofon laptopnya nggak ngeresek. Nah, kalau saya kan ini laptopnya apa suaranya ngeresek, jadi dia nggak nggak mau nerima suara yang nggak jelas. Tuh. Oke, barangkali itu aja Bapak Ibu yang bisa kami bagikan. Nah, nanti setelah udah selesai semua ini ya kita tutup, lalu biar ini terekam, nanti kita mau edit kita bagikan. Itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Coba Pak Ari bagikan. Bagikan, nah buka WA dulu. Dibagikan dulu ya. Ke grup bagi grup. Itu di save-nya gimana Pak Ari? Dulu Baji. Google Doc. Dok. Kalau nggak salah tadi dibagikan ya save-nya ya. Dibagikan terus diedit gitu ya. Nah, ini. Ya dilihat. Siapa saja memiliki link ya. Salin. Ini. Di WA ya. Ya. Di info. WA Bukan. info. Ya kan? Berarti harusnya diedit dulu baru bagikan Pak Ari. Ya diedit dulu Baji. Mhm. Ini kan istilahnya contoh untuk kita untuk membagikan ke rekan ataupun ya setelah diedit gitu. Ini yang tadi itu apa namanya suara apa adanya. Yang tadi ini Tapi udah ada spasinya Pak Ari ya. pasti sih udah dengan perkata. Yang nggak ada cuman tanda baca. Udah baca nggak ada ya? Terus tanda tanya titik dua itu nggak ada dia. Mm-mm. Dia bablas aja kayak jalan tol Pak De. Ya, ya. Save dokumennya Pak Ari dari file atau apa? Step ini udah yang save dokumennya ya yang dibagikan itu Pak Di. Kan kita belum namain tuh. Ya, nanti kan dibagikan kan keluar tuh. Nah, misalkan, nah nanti baru kita pindahkan, bisa pindahkan ini di copy ke Word, New tab. copy, mana sih? Kalau Lembar enggak, baru. kalau enggak saya pribadi dulu ya Pak Ari. Baru diedit gitu. Kayak voice note itu ya berarti ya. Iya, Kalau ini otomatis tersimpan di akun masing-masing. nanti langsung Oh, di akun ya, di drive. Nah, iya, tinggal diganti judulnya aja. Ada di drive ya Pak Samad ya? Iya, otomatis dia yang save sendiri kalau ada jaringan internetnya. Hmm. Kayak itu ya Pak. Sip apa Subnet apa Speak Note itu ya. Iya, 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 mirip-mirip. Pak Ari lobet, Pak Kayak Ari. Speak Note.
It's not. Bentar, lowbat. Berarti ini bisa diinstal juga ya Pak ya aplikasinya ya? Iya, Bu Haji. Bukan Bisa saya. aplikasinya bisa diinstal juga ya Pak? Kayak itu Speaksnode itu. Aplikasinya langsung kemarin saya merasa seperti itu lah. Apa namanya, kita buka Google, Google Doc. kita ketik Google Doc, nah Hmm. terus sebelum ke Google Doc kita ke akun kita dulu Setting untuk di bahasa. bahasa. Jadi semacam bawaan dari Google ya, bukan aplikasi tambah. Iya, betul. Oke, Di setiap akun Google ada. Ibu ya. Karena ada dua apa namanya segmen lainnya pokok. Nanti barangkali untuk lebih jelasnya kita nanti bareng-bareng di apa namanya kopi darat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini kita tutup. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke akun kita. Kita klik ini yang titik 9. Nah, kita ke Google Form. Terus Formulir, drive, Drive. Drive. Terus kita klik plus baru, Google Formulir, Mm-mm. kita klik. Sudah. Ya. Terus paling atas kanan titik 3 ke bawah kita klik, kita cari add-on. Ini add-on. Dulu kan kita waktu apa namanya untuk membuat soal di Google Form Google ini, Class, ah, Google Class, Classroom. langsung kita klik dulu di Word Pak dia. Mm. Kita ketik langsung di sini manual gitu kan, satu-satu. Mm. Nah, ini sekarang otomatis. Oke, kita klik add-on-nya. Ya. Oke. Udah. Mm-mm. Lanjut. Terus ini ditelusuri aplikasi. Ya. Klik GPT. GPT. Enter. GPT enter. Ya. Udah. Ya. Lalu, nah kita klik ini yang warna Quiz. hijau. Quiz. GPT quiz generator for form. Ya, ada. Kita klik warna hijau. Oke. Nah ini kan kalau saya udah diinstal nih. Ini kan Mm. Bapak Ibu masih tulisan install kan? Install. Ya install klik. Sampai muncul uninstall. Ya. Udah. Ya. Pilih akun. Ya terus aja ikutin tuh Pak. Pilih akun. Lanjutkan. Ikutin aja yang di situ. Izinkan. Udah. Lagi proses. Dah. Selesai. Nah, udah uninstall. Udah. Dah. Close.
Oke, kita refresh. Udah di refresh. Nah, klik Ya, add-on-nya yang atas paling kiri, yang ya. ke atas add-on, klik, Ada. klik. Nah, ke bawah yang tadi itu kan apa tuh? Ini kan GPT Quiz GPT Generator Quiz. for Form. Ya, Klik, ya, udah ada tulisan start kan paling atas. ada. Nah, klik startnya, tungguin sampai muncul. Oke, sampai muncul. Udah muncul, Pak Ade? Proses dulu. Dah, Udah ya, muncul ya. Nah, di situ ya, paling kanan ada multi choice kan, multi choice, checkbox, drop down, ya kan? Ya kita bikin misalkan ya. soal yang multi choice. Kita klik multi choice-nya. Mm. Dan kon mau berapa soal nih? Oh, 5, 10, oh 15, 20, terserah. Nah, kita mau bikin 10. Udah, transfer code-nya 1, jawabannya kan. Nah, terus, nah, bahasanya tuh English, ganti aja bahasa Indonesia, ada. Ya, nih. Udah. Ya, Nah, di sini yang di kotak yang gede, Pak Dek, Ibu. ya, Kita mau terserah, perintah aja itu. GPT quiz generatornya, mau bikin soal apa? Misalkan saya buatkan soal tentang tayamum. Udah, buatkan soal tentang tayamum, misalkan saya nih. Bapak ya, buatkan sesuai dengan mapelnya. ya. Udah, nah kembali ke kanan paling Kan, bawah. ya, Net Vision. generate. Ya, klik, wing, tungguin dah tuh sampai muncul apa yang kita perintahkan soalnya sebanyak yang kita pinta juga, gitu kan? Udah, Udah. udah. Bagaimana di sini eh, Pak Ades itu munculnya Ibu 1, 2, 3, 4 atau A B C D? 1, 2, 3, 4. Nanti muncul A B C D-nya, nanti Pak Uko yang menjelaskan Optionnya ya, pilihannya. pilihannya. Terus Pak Uko lupa saya nih. Pak Uko, Nomornya nggak muncul, Pak, nomor soalnya nggak? nomor soal nanti di situ Pak di Kom. komen. Kita edit itu bisa Pak Ari. Bisa, bisa Pak Ji. Jawabannya salah. Itu kan number. Harusnya dia alpha. Hah? Ulang aja dulu Pak Ari. Di close. Di Hah? close dulu. Because. Di close, di close. Ya. Bikin baru lagi. Hah? Add on. Ya, add on. On. GPT. Ya, generator software. Start. Nah, additional settingnya dirubah dulu. Mana? Bawah, bawah. Nah, ya. Atas, atas. Hah? Additional, tambahan. Setting tambahan. Additional setting. Additional. Di atas, atas. Atasnya. Ini kan? Nah, itu.
Nah, jawabannya ganti number berubah ke alpha. Oke. Lalu kita ketik, perintahkan tuh ya GPT quiznya. Buatkan soal tayamum. Baru kita klik lagi generate question. Ya kan? Wah, ini bahasa Inggris belum diganti saya. Nggak apa-apa. Nah, terus udah selesai, add question to form. Klik yang hijau, warna hijau ya, Abu. What is tayamum? A type of prayer. Dia langsung ada jawaban. Tergantung sinyal sih. Oke, kalau udah berarti apa? Close. Nah, tuh di Google Form-nya langsung muncul Bapak Ibu. Soal yang tadi kita bikin. Taduh. Nomor soalnya nggak ada ya? Soalnya harusnya ada yang dari Pak Hari. Salah. Dan kalau pakai aplikasi ini, sayangnya nggak bisa bergambar. Jadi bergambar harus masing-masing. Iya. Bu Haji yang matematika atau IPA? Itu insert gambar bisa, Pak Uko. Bisa Bu Haji. Bisa kalau Mana? bergambar. Apalagi kalau Bu Haji punya file Word-nya bisa diupload ke situ. Jadi nanti udah langsung otomatis. Itu yang selipkan itu bukan sih? Mana sih? Kan tadi kalau dibuka di start-nya lagi ada import Oh, impor ya. di menu. Di menu add tadi Farid coba start. Itu gambarnya tipe apa, Om? Mistar. Gambarnya JPG. JPG. Kalau punya file soalnya di Word bisa di import secara langsung. Nanti otomatis itu ada di bawah Mana pokok? form image PDF atau doc sebelah Mana? kiri. Nah itu ya. Oh ini. Ya, Oh, jadi bentuknya soal PDF maupun dokumen bisa. Coba Pak kalau ada soal agama, yang next itu. soal agama. Ya. Ada lah. Soal. Yang dalam bahasa Inggris, Pak Ari, what's the meaning of tayamum? Soal. Ini. Terus, pokok. Halo? Import, Hah? import, Ini. import. Mana sih? Nah itu tuh, tengah. Quick import. Ya, Kiri, naik tengah. Tidak ada file yang dipilih. Indonesia dulu diganti Pak Hah? yang ini. Sebelah kanan, sebelah kanan. Ini. Language.
Ya, masukin lagi filenya. Iya, Nah, ini deh. generate. Generate question. Udah itu langsung yang hijau. Ya, Udah ya? add question to form. Udah ya, close. Lagi loading itu. Oh iya. Udah, Dari ceknya tuh. close ya. Result. Iya. Di close Bapak Ibu. Belum tadi tuh result dulu. Oh gitulah kurang lebih Bapak Ibu ya. Memunculkan jawaban di mana, Pak? Ini, Supaya di form ada jawabannya. ini tuh, Jadi saya belum muncul jawabannya dia. ini. Ya sama, udah kalau udah masuk di Google Form, mah. Ya seperti yang kita pahami sebelumnya. Di, dia langsung ada jawabannya Pak Dek. Oh iya iya betul. Tinggal Ya poinnya udah ada. doang yang belum ada. Misalkan Ada tadi ada ya. poinnya masih satu nih. Kalau Hmm. misalkan poinnya kita mau tambahin 2, 3, atau 4 itu manual. Ya. Oke oke. Ini yang wajib diisinya juga belum tuh, yang ini kan. Hmm. Pasti giniin ya. Ini poinnya juga sama. Misalkan mau 2. Ini poin dari satu. Bisa dirubah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa sedikit saya berikan. Nomor tadi mau Pak Ari, nomor gimana? Nomor soal? Nomor masih manual. Nggak bisa kok langsung. Hah, bisa? Bisa. Jadi nanti dia satu-satu. Jadi udah ada satu, tik satu. Kita coba saya. Nah, cuma gini, yang saya pahami, Bapak Ibu sekalian, ketika bikin soal multi choice, itu kan bukannya seperti pertanyaan esai ya. Ini kan di sini tuh, what is tayamum? Tanda tanya, kan bukan titik-titik. Harusnya kan eh, apa kaedah untuk pembikinan soal seperti ini untuk multi choice, benar nggak Bapak Ibu? Itu uraian ya. Ya, yang saya pahami itu kalau tanda tanya atau tanda seru itu kan pertanyaan esai atau uraian, sedangkan Iya. untuk pertanyaan multi choice itu nggak ada. Apa namanya? Sini kadang-kadang ada Pak, bagaimana cara tayamum gitu kan? Nah itu kan itu pertanyaan esai kan? Itu Iya uraian. itu barangkali apa yang sedikit kelemahan dari walaupun dia apa namanya teknologi tetap aja masih ada kelemahannya. Ya, Pak Ade, barangkali demikian yang bisa saya bagi sedikit. Mudah-mudahan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lebih simpel lagi ketika membuat soal di Google Form. Yang kemarin barangkali kita masih apa nah, nulis soalnya di Word dulu atau langsung di Google Form, tapi sekarang dengan adanya sedikit berbagi, nanti ketika kita mau bikin ulangan anak melalui daring atau menggunakan Google Form ini ada caranya yang lebih simpel seperti ini. Barangkali demikian Bapak Ade sekalian dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dari saya dan saya juga masih harus banyak belajar untuk memahami
apa yang belum saya pahami. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mencoba untuk senantiasa belajar, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih menyimak ya. Rekan-rekan ya, ini masih hadir di 30 peserta. Mudah-mudahan walaupun kameranya off, tapi masih menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ari. Berkenan dengan, Masih. iya sip. Apa ini, sebetulnya kan teknologi sudah ada gitu ya. Teknologi sudah ada. Kita makan nggak bisa ngulik, bukan nggak bisa, malah malas ngulik-ngulik. Nah, mudah-mudahan dengan pemaparan tadi Pak Ari, oh, kita jadi difasilitasi. Pas fasilitas sudah ada, tinggal kita sedikit kemauan dan pengetahuan. Itu jadi mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Ari memberikan dampak besar buat kita, terutama ketika kita akan membuat soal form. Terima kasih Pak Ari, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Untuk ya apabila ada hal yang ditanyakan nanti ya kita gabung saja di sesi tanya jawab. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk ke materi yang kedua. Ini ada tema gamma dan H5P. Nah, ini hal yang baru lagi ya. Istilah yang baru bagi saya pribadi. Mungkin rekan-rekan sekalian mungkin sudah ada yang tahu apa itu gamma dan H5P, apa dan bagaimana akan disampaikan oleh rekan kita Pak M. Hidayah Purkon. Kepada Pak Uko disilakan. Baik, Pak Ade. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Kepala Sekolah SMP 9, Pak Haji Eman, Ketua Kurikulum, Pak Ari Teguh Priyatna, Pak Ade Kesiswaan, Bapak, dan Ketua Kembel kita, Pak Selamat Haryanto. Alhamdulillah kita bisa berkumpul malam ini dalam pengembangan media digital pendidikan. Langsung aja Bapak Ibu, saya sebelumnya untuk ke acara aplikasi selayang pandang ya, selayang pandang tentang apa itu kurikulum yang terbaru yaitu deep learning. Nah, apa fungsi dari deep learning itu terhadap guru? Nah, ya ini Bapak Ibu, ini yang kemarin saya dapat di sekarang selama 3 hari dengan Pak Hari. Lakukan guru dalam implementasi deep learning di era digital. Nah, ini adalah contoh perbedaan dari kurikulum merdeka ya. Guru tidak mau belajar dari guru yang tidak disukainya. Nah, ini adalah introspeksi diri juga bagi kita agar kita dan termasuk saya ya agar bisa disukai oleh anak murid. Nah, ini bagaimana supaya guru disukai murid, mendidik dengan hati, mengajar dengan rasa, bukan hanya mengandalkan logika. Lalu ada lagi instrumen-instrumen yang lain. Lalu ada 4 kompetensi guru yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, lalu sosial. Peran guru, salah satu sumber belajar, fasilitator, mentor, coach, pembangunan budaya belajar, maupun terakhir asesor dan evaluator. Nah, deep learning sendiri yaitu pendekatan belajar yang mendalam di mana siswa tidak hanya menghafal informasi tapi juga memahami konsep secara mendalam. Ini karakteristik deep learning
ada 8, hampir sama dengan kurikulum Merdeka, tetapi kalau kurikulum Merdeka kan banyak SBQ-nya ya, kalau ini enggak. Nah, ini pembelajaran mendalam sebagai solusi. Prinsip pembelajarannya, nah, ada 8 dimensi profil lulusan. Terakhir yaitu komunikasi. Ini solo taksonomi ya. Ekonomi ya, ya, ya. Ya. Ini pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Nah, ini perencanaan pembelajaran mendalam. Identifikasi, desain pembelajaran, asesmen, lalu pengalaman belajar. Implementasi pembelajaran mendalamnya ada 3, perencanaan pelaksanaan asesmen, lalu pembelajaran mendalamnya ada lagi. Nah, lalu ini, nah ini perbedaan antara deep learning dengan surface learning. Nah ini deep learning bukan kurikulum, nah, tapi pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami sebuah materi ajar secara mendalam. Nah dari kemarin 3 hari di sana, kesadaran dulu yang kita timbulkan oleh anak-anak, dia belajar. Dia berangkat ke sekolah itu berarti dia sadar bahwa dirinya itu mau menerima masukan ilmu dari guru yang ada di sekolah. Itu niat dia sudah ke sekolah saja, sebenarnya sudah ada nilai. Nah ini saya percepat ya, soalnya agak juga. Nah, menyikapi deep learning ini contoh analogi proses buat menjual bakso ya. Nah, sadar tuang bakso itu bahan-bahan yang dicampurkan. Jadi bukan diganti dengan formalin segala macam seperti itu. Nah, sadar betul apa yang harus dibawa di sekolah. Jadi bermakna pada saat proses pembelajaran yang akan diberikan. Karena ini paling ramah saat membeli, apalagi kalau gratis. Ini teorinya, ini tabel kinerjanya, ini teorinya. Nah, itu adalah contoh apa namanya deep learning ya Bapak Ibu. Nah, itu pemanfaatan kecerdasan buatan dalam deep learning. Nah, Menteri kita saat ini mewajibkan semua guru-guru untuk terlibat dalam teknologi. Jadi bukan hanya mengandalkan uh, satu sisi yaitu penggunaan Google Form sebagai pembuatan soal maupun banyak aplikasi-aplikasi interaktif yang bisa kita pergunakan dengan fasilitas yang ada di internet. Nah, tetapi kemarin saya tanda tanya juga. Tanda tanyanya adalah kenapa kok tidak disandingkan dengan apa namanya admin belajar itu loh, akun. Nah itu karena ini kan aplikasi di luar dari kementerian. Kalau seandainya pakai admin belajar, itu kan mudah antara guru dengan murid bisa saling berinteraksi. Itu aja sih. Cuman
ke depannya mungkin akan dibahas gitu. Nah, salah satu yang saya dapat kemarin di Cikarang yaitu pengembangan multimedia interaktif berbasis aplikasi H5P, Pak Ibu. Nah, ini tujuannya yaitu menerapkan model Azure. Nah, apa itu Azure? Nanti ada penjelasannya di bawah. Dapat menerapkan aplikasi H5P untuk membuat konten pembelajaran menarik dan interaktif. Pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi H5P. Nah, ini model Azure ya. Nah, ini model Azure yaitu analis, leader menganalisis peserta didik, standar dan objektif, merumuskan tujuan, select strategi, teknologi, media, dan material, lalu utilize teknologi, media, dan material, recruit, learner participation, evaluation, revision. Nah, ini model Azure. Nah, kalau kemarin kita sempat bagaimana caranya belajar modul ajar ya Bapak Ibu. Jauh-jauh kita kemana apa namanya nyari bahan bagaimana dapat merumuskan modul ajar. Nah, sekarang gampang. Modul ajar itu yang ada di kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran diambil, dimasukkan saja ke ChatGPT. Nanti ChatGPT atau DeepSeek itu akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang modul ajar yang ada pada kurikulum Merdeka. Misalkan contoh kemarin saya sudah coba di informatika dan itu semasukin itu tujuan pembelajaran misalkan di dimensinya apa. Ada pesan WhatsApp. Nah, itu bisa. Jadi kita nggak usah harus berbanding segala macam merumuskan ya, modul ajar, tapi modul ajar bisa kita kembangkan sendiri melalui ChatGPT atau AI atau DeepSeek. Nah, ini membuat media pembelajaran H5P. Nah, oke lanjut. Saya ke aplikasi ya. Ini ada Lumi. Lumi ini bisa di HP tapi berat, bisa juga di laptop. Laptop lebih lebih ringan, harus diinstal. Tapi banyak. Nah, ini ada konten-kontennya. Saya buka dulu. Ini contoh aplikasi yang sudah saya install. Nah, ini adalah aplikasi Lumi, yaitu disebut H5P. H5P. Nah, di sini ada banyak berbagai macam konten yang bisa kita pergunakan sebagai media pembelajaran. Nah, ini bisa diinstal dalam satu aplikasi, ada banyak konten, yaitu fill in the blank. Nah, ini ada drag the word, ada drag and drop. Nah, contoh saya drag the word. Biasanya kita kalau guru agama nih menyambungkan ayat misalkan. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh untuk menyambungkan ayat ataupun mencari persamaan. Misalkan what are the color of these berries when they are red? Nah, warna apa blueberry? Kan gitu ya. Nah, ini kita sandingkan aja atau sisi sampingnya kita tarik. Nah, ini ada contoh dari H5P, yaitu membuat soal dengan menggunakan
drag the words. Nah, lalu ada contoh lain dari ini Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu. Nyimak. Halo. Oke, siap, siap. Kok pada diam semua nih? Halo juga, Pak. Saking serius, saking pusing. Ngantuk, paling ngantuk Pak kok. Lanjut. Ya, Pak Jaji. Ngantuk bah. memang kalau H5P kayaknya saya bukannya meremehkan ya, karena memang saya juga sendiri karena ini bahasa Inggris itu ya, jadi kita agak Iya. kesulitan untuk membuat apa namanya sebagai interaktif soal atau segala macam kayak puzzle nih, crossword ya. Nah itu kita agak sulit memang. Tapi ini saya beritahu agar mungkin di kemudian hari Bapak Ibu bisa pergunakan. Ini adalah salah satu contoh dari interaktif media pembelajaran. Masih banyak kok, setelah ini akan saya kasih yang lebih mudah-mudah. Jadi biar kita Kemarin di MGMP kita belajar Magic School, Pak. Oh iya, Magic School ada juga Bu, benar. Pak Jaji Magicom nih. Ya, saya Itu rada mudah. Saya bisa dah itu mah dikit-dikit. Oke, Jaji tapi sambil berjalan aja ya. Jadi Iya. saya melihatnya apa yang dibutuhkan saat ini di SMP 9 aja gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kan bisa berjalan sampai kalau itu sudah baru kita yang lain. Nah, lalu yang kedua adalah ini Lumi ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu harus menginstal Lumi di laptop maupun di HP, di APK. Lalu nanti di situ ada bermacam konten ya. Jadi konten itu yang bisa membuat interaktif soal-soal terhadap siswa. Nah, cuman saya kok pilihin aja satu yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Jangan banyak-banyak puyeng. Kalau ini mah enggak saya buat itu. Nanti ada satu lagi yang gampang. Nah, Ya, ini mah buat pengetahuan aja ya. Ya, ini mah contoh aja. Nah, ini adalah H5P. Ini soalnya ini panjang. Nanti ada satu lagi yaitu yang kedua yaitu krisis. Nah, ini krisis. Dulu mungkin saya pakai ini 2018. Terus kemarin krisis udah lama Pak itu. Ya, terus Pak Slamet juga pakai kemarin-kemarin ya. Nah, ini lumayan juga Bu. Sekarang kan krisis sudah ada tambahan upgrading. Jadi dia bisa AI. Jadi kalau dulu kita membuat dengan menggunakan ketik ya, sekarang kan udah enggak tuh. Nah, jadi apa yang ingin dilakukan soalnya, lalu kita juga bisa upload file kita yang ada di dokumen. Nah, ini ya dengan menggunakan upload from device. Misalkan soal-soalnya udah ada, tinggal upload aja. Nanti dia sudah masuk ke dalam quizzes. Nah, itu ataupun yang diambil dari Google Form maupun spreadsheet. Nah, lalu ada juga listen pembelajaran yang dikeluarkan oleh quizzes, yaitu menu pembelajaran bagaimana caranya anak itu bisa melihat seperti PowerPoint, lalu interaktif video pada saat video berjalan. Nah, itu dia bisa langsung menjawab soal. Jadi nanti ada pertanyaan di situ kalau diklik. Nah, jadi apa yang ditayangkan tadi bisa langsung berubah menjadi pertanyaan. Nah, itu. Nah, ini quizzes. Mungkin udah tahu ya. Nah, ada juga mungkin yang belum tahu. Saya ingin uji Bapak Ibu. Saya kirim link itu ya. Link apa namanya? Soal agar dijawab. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikannya bukan hanya ke anak tapi ke teman juga
Ya mungkin 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 soal. Jadi biar kita sudah bisa gitu kan. Nah, alangkah stepnya kita buka quizzes, kita buat grade. Nah, lalu apa yang akan kita mau buat? Misalkan di situ adalah soal assessment, kita pilih. Ya. Nah, lalu ada 3 tab, yaitu import worksheet, question, ada generate with I, create from scratch. Lalu kita pilih generate with I. Nah, ini adalah adalah contoh ya, contoh dari pembuatan soal di quizzes. Lalu pilih teks atau prompt. Nah, ini nanti tulis aja soal informatika, jaringan komputer dan internet. Nama itu supir kan Yayan. Apa, Pak? Supir ini- namanya itu. Nah, ini 5 soal yang saya buat di Sakit tenggorokan. ya Bapak Ibu, termasuk dengan jawabannya. Nah, ini bisa kita publis ke anak-anak ataupun ke guru teman lainnya, sharing ke teman sebagai bahan pembelajaran. Nah, di quizzes juga kan sudah bisa I. Kalau dulu kan kita ngetik ya. Jadi kalau jawabannya kita pilih hampir sama dengan Google Form, tapi sekarang quizzes kan sudah bisa I. Nah, ini contohnya yang saya buat 5. Lalu ada soal yang mau saya berikan ke Bapak Ibu sebagai contoh ya. Itu saya kirim di WA apa di sini sama? Di sini aja, di Zoom. Zoom aja ya? Di chat. Chat cuma. Aja ya. Coba di chat, Pak. Itu absensi sudah ada, presensi. Udah ngopi Pak Dek? Ngopi. Hujan. Lon. Banyak bahasa Inggrisnya Pak Jadi mau cemen atau Pak Jadi. Orang ngerti pisan. Yes, no mengerti kan. Ya, yang penting pendengar setia. Itu Bapak Ibu udah saya share, tolong dijawab. Nanti kan langsung ada jawabannya. Siapa? Ya. Oke. Ayo kita coba biar nggak ngantuk. Ayo klik linknya di chat Zoom. Join ya. Ya, pokoknya pendengar setia aja kita mah. Invalid game. Join. Kode game tidak valid Pak kok. Kode Invalid. gamenya. Yang ini aja Pak, yang bawahnya tuh. Oh ya, Ada nggak? ya. Siap. Kode game tidak valid. Ada ya? Link yang nomor 2 yang Dua, paling ya. bawah. Link satu lagi. Klik apa nih? Quiz tentang fungsi hadis. Try as student. Mana sih? Nggak bisa diklik, Pak. Nggak bisa diklik. Bisa yang nomor Kodenya. 2. Iya, kodenya yang nomor 2. Nomor 2 aja. Link nomor 2 berarti yang paling bawah. Jawabannya nggak bisa diklik. Iya, sama. Nomor Oh, 2. berarti. Iya, di nomor 2 nih. Berapa jumlah kelas buku keseluruhan Iya. SMP 9? Kan nggak Bisa harusnya diklik. diklik bisa. Ya, Bu Devi berarti ini dia belum ngantuk nih. Disuruh tidurin. Udah seger saya dijapri ya Bapak Nopi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nopi. Iya, udah ngantuk dia, udah ngelenggut gini. Diklik startnya itu klik. Ini kalau benar semua dapat Mendusin. apa hadiahnya? Mendusin.
Klik start yang mana Pak Novi? Mainkan sekarang kayaknya kliknya. Oh, main sekarang. Sebelah mana mainkan? Bawah biru, ungu. Terus klik mulai. CBT. Iya. CBT. Iya. Saya sebenarnya mau udah belajar Pak Uko di MGMP udah banyak banget, cuman sayangnya Lola. CBT apaan sih CBT? Itu yang belum ngopi, Bu Yayan. CBT. Oh, ini gunakan aktivitas Yang ini belum ya. ngopi coba CBT saya tanya dah. Mama, Ya kali ya. Mama nanya CBT CBT itu ya. belum ngopi. Iya. Iya. Cepet banget tadi Pak Uko. Betul, budak CBT anteng. cepet banget tadi. Saya malah nggak bisa nih. Ya Kemarin bisa saya. MGMK belajar CBT. Saya malah nggak. Bisa apa jadi? Nama. Ora. Diam banget. Orang-orang baik pakai topi apa merah malam-malam. Saya juga nggak bisa. Ngapain sih Nggak pada? bisa, Kompoi tadi Pak. Pak, kompoi. Nggak Pada bisa, ngapain nggak malah bisa? ada suara, ada gambar tangan doang. Iya, nggak bisa diklak-klik. Oh ya, Ini udah dijawab kok. udah. Berapa Itu yang mana? jumlah? Ya, Siapa nama kepala sekolah pertama yang menjabat di SMP Lampung Selatan? Iya, udah saya klik orang bisa. Udah jawabannya benar, udah hijau. Diklik. Nah, nggak bisa diklik. Yang mana sih? Pak Ade masih yang mana baik. Pak Ade. Nomor 1, nomor 2, Itu nomor news this 3. activity, Bu Di Tuti. mana adanya? Tunjukkan Ada jawabannya. anak kami saya. ulang. Apa Bu Haji Ayu? News this activity, diklik. Di mana sih adanya? Activity. Yang warna ungu sebelah Itu kanan. depan itu. Bu Yayan. Di chat Ada itu game ya. lain sama mode Ada di klasik. depan itu jo klik ya. Di chat tuh ya, di chatnya. SMS, WA, Di WA. obrolan ya, obrolan. Chatting. Di chatting tuh klik yang link bahan pokok tuh. Yang pokok kirim diklik. Iya, biasanya admin harus mulai duluan. Mana nggak ada Pak Uko ngeklik apaan? Itu di chat. Deh, nenek-nenek ini mah orang ngerti. Kok udah bener Oh, kan ini mata siapa ya? Kok Hei, udah bener mata. Ada yang udah jawab belum, Pak Uko? nah, Ada saya udah, masih seger baru WD. bangun tidur. Masuk per satu Udah, orang. Saya sama baru mau udah. tidur. Ayo, udah. Diingetin Pak Nopi. Iya, saya kira apa di Japri. Saya tidur habis isa. Siapa yang Habis japri? nggodok daging. Siapa yang japri? Panopi. Lah sama. Saya mah udah nggodok daging, udah motong ayam. Makanya capek tidur. Selalu ah. Ayo, Pak Uko lanjut. Ya lanjut ya. Nah itu salah satu contoh aplikasi yang banyak ya yang dipakai dalam zaman COVID pada waktu itu, dan sekarang juga udah familiar ya, untuk Quizzes. Nah, tetapi masih kalah gratis karena gampang mudahnya oleh Google Classroom. Nah, satu lagi aplikasi yang mudah untuk guru dalam membuat presentasi terhadap anak-anak maupun pada saat kita dadakan mau rapat. Kalau kita belum ada Belum, Mbak Yul, belum absen. materi ya. Jadi kita tahu hanya materinya saja, tapi kita belum tahu bagaimana konten-kontennya yang akan disisipi di dalam presentasi tersebut. Nah, ini ada aplikasi, yaitu namanya adalah Gamma, Bapak Ibu. Ini Gamma ya. Nah, Gamma ini adalah sebuah aplikasi website ataupun app di Android bisa juga. Nah, ini adalah yang mempermudah kita dalam membuat presentasi dengan materi yang akan kita inginkan. Contoh,
Ini ada beberapa ya. Gamma. Lalu create new UI. Di sini ada 3 tab, paste in text, generate, import file atau URL. Import file atau URL ini ngambil dari internet ya. Nah, ini kita biasa pilih popular generate. Nah, di sini ada bagiannya presentasi atau webpage, dokumen, maupun sosial. Tapi kalau kita ingin presentasikan materi kita terhadap orang lain, biasanya kita pilih presentasi. Nah, ini kita rubah dulu bahasa Indonesia, presentasinya. Nah, lalu buat di Nggak situ. kelihatan itunya Pak Uko. Oh, Apa share sih? Layarnya, screen-nya ya? screen-nya, Oh screen-nya iya, ya, Bapak. maaf. Iya. Iya, iya. 15 menit lagi Bang ya. Oke, tepat ya. Nah, ini gamma ya, Bapak Ibu. Gamma create generate. Dari ulang nih sebentar. Ini aplikasi gamma ya. Nah, lalu kita pilih create new UI. Lalu ada 3 tab, paste in text, generate, import file or URL. Ini dari internet atau web. Nah, kita pilih generate, presentation, lalu kita pilih ganti bahasa Indonesia. Lalu materinya buatkan Puasa Ramadan. presentasi puasa Ramadan. Nah, lalu generate. Nah, dia nanti akan buat secara otomatis apa saja materi-materinya. Nah, ini udah jadi ya. Nah, ini udah jadi. Lalu kita buatkan ke apa namanya presentasinya, PowerPoint-nya. Nah, ini udah limit. Aplikasi mah banyak, cuman otaknya nggak mampu. Ngomong bae udah ngantuk deh. Oke, Bapak Ibu, limit tadi udah harus ganti email. Iya, iya, 200. Karena udah pemakaian berapa kali. Betul, betul, betul. Free-nya ya. Iya. Ini Udah saya nge-free lagi. pakai temporary email. Berbayar, masuk berbayar. Pak Uko yang kayak begini mah kita tatap muka aja orang ngerti, apalagi sekarang cuman berapa menit. Pari maunya itu. Bagaimana deh itu? Apa kita kita Ayo kita ikutin. punya bukti pengimbasan berarti. Iya. Oh, itu namanya gamma begitu. Ayo be, ayo pada ya. Ilo orang ngerti. Nggak Loh, bisa. ini loh emang orang ngerti. Iya, emang orang ngerti. Ya Allah. Kebinaan sih. P5 diganti, ditambahin 2 jadi P7. Kapan? Tuh kan 7. P8. Nah, itu besok rapotnya juga ganti tuh. Aduh, maaf. 7. Emang 8? 8. Ini kan 8. Terserah dah, 10 ke 11 ke. 7 kebiasaan apa? Ikutin. 7 kebiasaan. Oh, mana pemerintah kalau nggak nyiksa guru orang resep pisan. Nah, sama ada Bu Yayan ini. Udah tenang. Udah tenang, atau kok. Udah tenang. Iya. Enakan masak orang pusing. Ya, ada tenang. Pusing kalau Ada kagak tahu ada. kok, Pak Ari.
Hah? Lah saya mau bakal munggah besok udah siap. Ayam udah ada, daging udah digodok. Tentang puasa Ramadan. Tulis puasa Iya. Ramadan. Generate. Oh, bener kan? Tadi juga nih. Oh, tadi udah habis ya. Itu Begitu. Yang di Magic School kemarin Pak Ari. Tentang Nah, zakat langsung keluar soal buat tentang zakat. Enak tuh. Iya, mau berapa soalnya? 1 sampai 20, 1 sampai 50 terserah. Oh enak dah itu mah dah. Jadi nggak nyari-nyari soal. Nah, saya besok berikut. untuk besok nggak nyari Pak Ade, Man. Kalau gitu saya njokin Pak Uko aja dah. Ya, udah tenang dah. Ya, kita kirim ke Butut ya. Ini udah masuk di PowerPoint, Pak ya? Iya. Lagi direkam tuh mau Bu Yayan tuh. Pakai HP. Presentasi masuk PowerPoint langsung. Banyak banget kemarin kita belajar di MGMP sampai depong-depong dulu. Tenang, selamat. tapi maka DM mau suruh kembali ke kertas. Udah enakan begitu resep. Fotokopi bocah 2.000 gitu ketahuan. Susah pedek. Ya, ini Sama diajak sudah maju jadi ini ya. Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil dari materi yang kita inginkan. Ini tampilannya seperti ini. Dia berikut dengan gambar. Oh iya, iya. Otomatis. Nah, ini Jadi lebih menarik ya, ada gambar. ya lebih menarik tanpa kita harus mengambil gambar-gambar Iya, dari internet. nyari. Kok udah ngopi? Belum ya, Ji. Nah, ini bisa kita impor, Bapak Ibu. Jadi kalau mau kita ambil, bisa kita impor. Kita bisa langsung presentasikan. Nah, ini. Ya. Ini terakhir. Nah, share, lalu diekspor dulu ke PDF atau PowerPoint di sini. Di share, Pilih ya. ekspor, PDF atau PowerPoint atau gambar atau ke Google Slide gitu. Kalau Bapak Ibu senang buat blog atau website, tinggal ngambil dari sini aja, masukin ke dalam blognya, insya Allah banyak jadi. Biasanya kalau pertama kan bahasa Indonesia nih bisa apa namanya novel atau apa ya, bisa. Jadi nggak harus berpikir kayak catatan di hari gitu kan, bisa. Nah itu Gamma Bapak Ibu yang mempermudah kita untuk membuat presentasi. Males buatnya, terus ya tiba-tiba 1 jam 2 jam mau presentasi, jadi nggak pakai itu. Itu mungkin memudahkan Bapak Ibu membuat presentasi. Kalau untuk soal kan sudah banyak ya, tadi ada puisis, ada yang Pak Ari di doc juga bisa tadi, lalu juga ada Magic School. Betul. Itu ada tesis, lalu ada Tuti ngerti banget romannya. Wah, pinter Bu ketuanya. Iya, Sultan paham Penulis. banget, tapi paham Kalau dia banget. kalau duduk paling depan. Ajarin apa besok? 5 menit lagi Pak ya. Ya, baik. Nah, ini tadi yang Pak Ari ya, yang di Google Doc. Nah, Google Doc ini kan tadi voice ya. Ya, Saya Google Doc meluruskan. udah agak lama juga itu, udah belajar Iya. kita sama Cibiti. Meluruskan. Ibu Nora ada yang nempel Pak Uko. Udah tinggal makan aja. Ya, itu deh. PS juga kemarin udah Cibiti. Nah, ini kan voice typing tadi apa yang klik ya. Apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini bahasa Inggris. Salah. Jangan yang bahasa Inggris, Pak. Kita mau orang arti. Ya. Terus dulu, Bu. Udah pokoknya saya mau deketin Pak Uko aja dah.
Nah, ini tadi Pak Ari sampaikan yang tentang Google Doc, sampaikan tentang Google Doc. Google Doc itu bisanya di eh, Google Chrome Bapak Ibu. Kalau di Mozilla Firefox kemarin saya coba itu tidak bisa kita membuka Google Doc. Nah, itu tadi bagi yang belum ada voice-nya itu harus mengaktifkan di profil akunnya. Nah, nanti pada saat di HP, kalau saya kan suka nonton ya di YouTube gitu ya. Nah, itu kadang-kadang malah jadi suara bahasa Indonesia jadi kayak robot gitu. Nah, itu bisa juga tidak kita yang bicara, tapi robot tersebut yang bicara. Nah, ini ada satu yang udah saya install toolsnya, extensionnya yaitu headphones. Nah, ini saya pakai kemarin. Nah, ini dia bisa membaca. Jadi dia apa yang dihasilkan dari percakapan, maka dia yang akan bicara seperti ini. Belum terbuka, Mas. Bukan saya akhirnya butuh tengok apa lagi dia. Buka. Bapak Ibu, kalau di Mozilla, nah in Firefox kemarin saya coba itu tidak bisa. Kalau kita membuka Google Docs, bagi yang belum ada voice-nya itu harus mengaktifkan di profil akunnya. Nah, nanti pada saat di HP kalau saya kan suka nonton ya, nah itu kadang-kadang malah jadi suara bahasa Indonesianya jadi kayak robot gitu. Itu bisa juga tidak kita yang bicara tapi. Nah, ini itu tadi antara input dengan output maksudnya. Jadi input dia mencatat sendiri, kalau kita juga malas ngomong dia bisa juga bicara sendiri. Nah, tadi ada pertanyaan Bu Haji Depi, bagikan atau apa ya, Bu Haji? Ya. Kalau untuk Udah membagikan tidur kali ya, sepi banget sih. Menyimpan, cara menyimpan. Ya, cara menyimpan hasil apa namanya voice-nya. cara menyimpan hasil voice-nya ini aja, dia di share share ini kan simpen ini nama judulnya apa, misalkan humas ada rapat gitu kan ya. Nah, ini rapat dinas tanggal sekian, lalu di save. Nah, ini udah. Nah, misalkan mau dibagikan kepada teman-teman yang lain, mungkin di situ ada materi yang kurang atau ada tambahan-tambahan, tinggal dibagikan aja. Nah, ini one with link, udah. Seperti lo copy linknya, dibagikan ke teman-teman kita. Kalau nge-save, udah di-save di cloud Google Drive kita masing-masing. Tapi kalau untuk misalkan ada tambahan-tambahan materi uh, dari yang lain, teman-teman tahu, bisa dibagikan. Mungkin itu aja Pak Ade, Pak Ari, Bapak Iya. Ibu. Oke. Nah, itu banyak aplikasi-aplikasi yang memang bisa kita pakai di internet sebagai wadah pembelajaran terhadap anak-anak. Ya, tapi juga terkadang kita sulit karena semua itu kan butuh sarana dan prasarana. Saya juga tahu pribadi SMA 9 sarana prasarananya agak kurang, apalagi colokan banyak yang mati. Ya, mudah-mudahan depannya kita bisa normal kembali dan bisa mengaplikasikan semua aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pemerintah maupun internet. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menunjukkan jam 22. Bapak Ibu, tadi sesuai dengan edaran dari Ketua Kompol Pak Slamet, kita punya waktu sampai jam 22. Masalah kita lewat sedikit nggak apa-apa ya. Kita agak lewat sedikit nggak masalah karena ini hal yang baru. Selagi itu bermanfaat bagi kita masih fleksibel saja. Baik Bapak-Bapak, Ibu,
Dari dua pemateri, Pak Ari dan Pak Uko, kita buka sesi tanya jawab sekitar 5 menit mungkin ya. 5 menit saja, karena sudah malam barangkali. Nanti Pak Uko atau Pak Ari bisa merespon sekaligus menjawab langsung saja. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Pak Jaji, cukup? Saya nanya dah. Enggak, silakan, Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk deep learning itu kan pembelajaran yang kalau saya baca-baca dan telah yang mendalam gitu ya. Artinya apa sih ya? Lebih kalau kata saya mah kayak pengayaan gitu. Terus kalau menggunakan eh, apa sih kayak internet gitu kan, kayaknya di sekolah kita belum memungkinkan Pak ditambah ditambah kayak saya ada gaptek gitu kan ya. Untuk materi materi PAI umpamanya contoh nih kelas 8 itu iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, untuk menggunakan deep learningnya seperti apa gitu, yang biar gampang saya mudah, anak juga bisa memahami, terutama sarananya yang perlu dipersiapkan. Itu aja Pak Ade. Saya masih bertanya juga sih deep learning itu seperti apa untuk apa materi PAI. Ya, bisa dipahami. Silakan Pak Ari, mungkin ada informasi untuk penerapan deep learning kalau dihubungkan dengan mungkin sarana pelaksana sekolah dengan tadi informasi tentang penggunaan IT ya. Jadi benang Iya. merahnya kan harus ada gitu ya. Satu sisi mungkin ingin kita gunakan di sekolah, tapi sisi lain kita terbentur masalah tadi sarana juga Nggak kemampuan semua dari colokan masing-masing di kelas personalnya kan itu gitu ya. Ya, berfungsi. ya silakan Pak Ari, mungkin ada tanggapan. Eh, Sebetulnya pembelajaran deep learning itu sudah sehari-hari kita lakukan gitu. Iya betul. Cuman bahasanya baru Pak. Enggak, bahasanya baru, bahasa kalau bagi orang Inggris ini bahasa lama Iya. bagi kita aja kan gitu. Artinya secara secara etimologi pembelajaran deep learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang mendalam, di mana Mm-mm. siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami konsep secara mendalam. Artinya gini, contohnya kita pembelajaran PAI, ya kan, dia tahu tentang teori-teori wudhu, ya kan? Kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak tentang teori wudhu, ya kan. Selain dia memahami uh, tentang teori-teori informasi-informasi tentang wudhu, bahwasanya wudhu itu menggunakan air, kalau air nggak ada boleh diganti dengan debu, terus kaifiatnya caranya ini ya seperti ini, ya kan. Nah setelah dia Itu tahu, kan udah mau metode lama seperti itu memang, cuman bahasanya aja sekarang deep learning gitu. ya, Istilah. nah, Istilah. penting itu adalah dengan pembelajaran deep learning itu siswa selain mengetahui tentang menghafal informasi, yang paling penting dia harus memahami konsep secara mendalam. Artinya apa nih falsafah wudhu, ya kan, sehingga mengapa harus yang dibasuh itu awalnya wajah, terus yang kedua tangan kanan, terus lanjut sampai tertib sampai kaki. Nah itu yang dimaksud dengan yang sekarang istilah pembelajarannya adalah Dalam bahasa Arab kaifiat itu Pak. kaifiat. Kaifiat itu cara bukan manusia. Iya tata cara ya kan. Iya, artinya Cuman bahasanya asing banget. iya bagi kita bahasa ini karena bahasa Inggris gitu yang yang dilontarkan oleh Kemendikbud hari ini. Nah, yang paling penting juga ini guru ini harus menguasai kompetensi gitu. Apa? 4 kompetensi. Pertama, kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial kan gitu. Kalau keempat kompetensi guru ini salah satu tidak ada, ini namanya guru kompetensinya
kurang gitu. Jadi ya, guru ideal gitu kan, guru ideal itu harus memiliki 4 kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Nah, pedagogik ya ilmu keilmuan tentang guru, dia memahami Pendidikan, pendidik, profesional, ya kan, artinya profesional si paham guru. kepribadiannya baik sekolah, di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Dan guru juga harus harus bersosial kan. Ini barangkali mungkin ya kita apa namanya, bahasa-bahasa deep learning ini bahasa baru mungkin yang Iya, pada dasarnya mah kita semua guru sudah Pak melaksanakan seperti itu. Cuman karena istilahnya baru jadi kayak apa sih gitu. Belum, belum. ya. Dan sekali lagi mungkin kita khususnya saya mungkin ketika mengajar hanya sebatas informasi-informasi gitu. Nah, sekarang dengan konsep deep learning itu, selain informasi, kita harus apa namanya, memberikan materi itu secara mendalam tuh sampai ke akar-akarnya. Ibarat kalau dalam bahasa istilahnya lautan sampai ke liang palu. Emang waktunya cukup? Kagak kali. Kalau masalah waktu kan kita bisa siasati. Makanya kan tadi yang tadi saya sampaikan, guru itu kompetensinya ada 4 gitu kan. Salah satunya adalah profesional. Ya, kita harus bisa memanage waktu yang telah diberikan. Itu barangkali. Oke, Itu setuju. makasih Pak Adi, karena ini bukan kurikulum tadi kan, kata Pak, deep learning kan bukan kurikulum baru ya, tapi hanya metode. Karena istilah Nanti baru. tugas dari pemerintah lah untuk menentukan regulasi, ya ini kan masih menunggu. Jadi wajar saja kalau di antara kita walaupun sudah kita lakukan tapi masih banyak yang gamang, yang nggak jelas, ya, kan masih mungkin dibahas di tingkat kementerian. Mudah-mudahan nanti konsep yang sudah real, yang sudah sampai kita, mudah-mudahan memberi kemudahan buat kita, mudah buat juga buat anak gitu ya. Gitu ya. Secanggih apapun kurikulumnya, sepintar apapun gurunya, selengkap apapun sarananya, kalau gurunya nggak hadir di kelas ya nol hasilnya kan gitu. Betul. Tetap guru terdepan. Nilai gede, Oke, Pak. ada lagi yang lain terakhir kan ya? Satu Nilai, terakhir. nilai Karena Pak. sudah malam. Bu Pika ya? Oh iya, aduh Pik ya. Tidak ada lagi Pak ya. Kita beri kesempatan untuk Bu Pika kalau gitu. Tadi sudah diberi kesempatan kepada Bu Haji. Mangga ada yang mau disampaikan Bu Pika selaku bendahara dari Kombel Sahabat 9 dipersilakan. Silakan Bu Haji. Bu Pika hadir? Baik, Iya, mangga. terima kasih Pak Ade. Mohon maaf tadi ada di awal suara kesek-kesek, akhirnya udah kasih. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga rekan-rekan masih masih bisa mendengarkan suara saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, sedikit aja Bu Tuti ya. Ini menyenangkan. Iya. Oke, untuk dari saya, dari pengurus Kombel, itu ingin menyampaikan keadaan keuangan yang diamanahkan ke saya. Jadi Kisahnya jalan-jalan nih. Pengennya mah begitu. Paling jalan-jalan ke Living Boat bisa lah. Oke, untuk saat ini keadaan saldo yang saya pegang itu kurang lebih 749.500. Tadinya saya mau tampilkan lewat laptop ya. Kebetulan laptopnya nggak tahu lagi nggak bersahabat. Jadi saya sampaikan secara lisan aja. Jadi keadaan keuangan kita 749.500. Alhamdulillah kemarin dapat saldo dari iuran rekan-rekan Ekin. Itu yang pertama. Saldo pertama 7.600. Nah, saldo yang kedua 75.000. Jadi setelah di total ada 832.100 rupiah. Itu rekan-rekan. Ya,
Itu untuk iuran di tahun 2024 ya. Karena 2025 saya belum dapat amanah nih. Lanjut apa enggak iurannya gitu. Ya mungkin itu aja Pak Ade yang bisa saya sampaikan. Buat Oke. manggil narasumber Bu Pika. Ya. Ya, terima kasih Bu Pika, Bu Haji telah menyampaikan laporan setelah bendahara. Nanti eh, untuk penggunaannya dan kelanjutannya terserah dari ini ya. Kita ikut aja ya informasi dari pengurus Kombel. Kita ikut saja. Oke, Bapak, Ibu, rekan sekalian. Setuju. Waktu sudah malam cukup kali ya? Sudah. Jadi mudah-mudahan nih apa yang kita terima informasi baru dari Pak Ari dan Pak Uko sedikit memberi pengetahuan sekali juga yang penting adalah memberi semangat bagi kita ternyata di tengah-tengah kita bahkan sudah hadir di ruang kita sudah kita bawa bahkan sudah ada di tas kita itu aplikasi yang bawaan dari Google segala macam mudah-mudahan ke depan jadi modal buat kita untuk hadir di tengah-tengah siswa menjadi tadi apa Pak Uko menjadi guru yang ditunggu-tunggu ya. Nah, mudah-mudahan dengan disenangi. Mudah-mudahan dengan bermodalkan pengetahuan dan keterampilan kita menggunakan IT, kita menjadi guru-guru yang disenangi oleh peserta didik. Amin. Amin. Itu Yang saja penting Bapak hadir. Ibu, cukup acara kita Yang pada penting malam anteng hari di kelas ini. masuk. Mudah-mudahan manfaatnya besar buat kita, besar juga Amin. untuk siswa-siswa kita SMP Negeri 9 Tambun Selatan biar tambah cakep. Cakep gurunya, cakep siswanya, cakep juga sekolahnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima Ya kasih Rabbal kepada Alamin. Pak Ari, terima kasih pada Pak Uko, Bu Haji Pika dan Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Iman serta Pak Ustadz Ibrahim yang telah mengisi acara kita pada malam hari ini. Juga terima kasih untuk rekan-rekan semua yang hadir dan juga mudah-mudahan Bu Rosi ya salam untuk Bu Rosi semangat Mana tetap dia semangat berhasil? biar cepat sehat. Dari saya selaku pembawa acara apabila ada hal yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita Ini tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Foto bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi Dipoto nggak Foto bersama? bersama Bu Pika. Foto Bu Pika. Bersama Bentar ya, nih ya. silakan bersama di foto. Tampilkan Terima Bu kasih, itu kameranya, hidupkan. Mangga makasih bersama. Pak. Oh iya, Teman-teman. mangga bersama. Bapak Ibu semua, terima kasih doanya ya. Iya, Bu Rosi, semangat. Sehat ini, semangat buat sehat. Iya, amin. Ketemu lagi tanggal 6 nih. Insya Allah Pak. Ya, 6 Semoga Sehat nih. sehat kangen nih. Pak. Masih di Padang. Jadi nih ke Malaysia. Masih di Padang ya? Masih. Oh. Masih. Mau dirawat, Iya. mau dirawat di Insya mana? Allah Di ya. Malaysia apa di Padang Uni? Apa Pak Ututi? Di Malaysia apa di Padang ini? Masih di Padang. Masih di Ya, Padang semangat. Ibu. Semangat sehat. Suruh Semangat. banyakin zikir istighfarnya. Oke. Ya, Insya Allah hari Senin berangkat ke Malaysia. Oh iya. Ikhtiar ya, ikhtiar kita. Semoga lancar. Doain. Sembuh. Doain ya. Sembuh lancar ya. Foto bersama. Nih. Insya Allah Bu. Makasih banyak doanya. Iya. Bu Yuli, semangat Bu Yuli. Tidur Yuli. Ayo, Terkesima mana dia Yuli? Pak Uko ini ngasih materi. Mana Bu Yuli? Mana Bu Yuli? Terima dia. Mbak Yul, Terkesima dia. pegangin jidat aja. Itu bahasa Jawa. Anteng di rumah anteng dia. Saya. Oke, dipimpin foto bersamanya Bu siapa? Bu Pika atau Bu Tani silakan. Yang megang laptop kali ya, saya megang HP nggak bisa itu. Iya, maaf, aku nggak bawa Oke, laptopnya. siap. Ayo. Saya lagi di Ini laptop banyak nih. selamat ya. Ya, kita gaya pertama nih. Adek, mau gimana? Iya, Siap silakan. ini. Lanjut. Beri senyum be saya. Oke, senyum dulu, senyum, smile. Smile malam-malam ngantuk. Ngantuk. Oke, 1, 2, 3.
Nona, senyum Oke, bae Nona. gaya yang kedua karena kasih berani dah. Kelihatan nggak tangannya? Ya duit. Kelihatan nggak? Berani, Dini berani ya. Siap ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih, cukup. Oke. Kemarin di kampung, kemarin Makasih Pak di Nopi, kampung. saya Terima diingetin. kasih Pak Ade, Pak Ari, Yo, Pak sama-sama. Oko, Pak Ustadz Ibrahim, dan rekan sahabat semuanya. Mudah-mudahan malam ini ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Dan yang sedang Amin. berhalangan atau sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, biar bisa berkumpul kembali dengan sahabat 9. Amin, amin. Nah, baik dari kami Ketua Kombel pengurus. siapin jalan-jalan ya habis lebaran. Insya Allah. Pengurus Kombel siap menerima endorse. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu lagi di KBS ke-11. Nanti belum tahu apa agendanya. Mudah-mudahan ada rekan kita yang mau bersedia untuk berbagi. Dari Kayaknya kami, ketupat dah ke-11. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk.